Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri, nama saya Lis Nurlisa Supendi, salah satu mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, di video kali ini saya akan membuat atau membahas tentang dua jurnal yang menurut saya itu menarik untuk kita bahas ya teman-teman. Nah, video kali ini juga dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Pemupukan dengan dosen Pak Bayu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Bentar. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Let's go. Jadi, jurnal yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengaruh berbagai macam mikroorganisme lokal atau MOL terhadap pertumbuhan tanaman tomat pada varietas permata tanah Ultisol di Provinsi Jambi. Nah, tomat sendiri yaitu merupakan sayuran berbentuk buah yang kaya akan vitamin, mineral, dan zat pembangun tubuh. Selain bernilai gizi, tomat juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi seiring meningkatnya permintaan. Contohnya saja, pada tahun 2014, produksi tomat di Provinsi Jambi mencapai 14,729 ton dengan produktivitas 11,75 ton dari luas panen 1,254 hektar. Tapi mereka juga mengalami rendahnya produksi yang disebabkan oleh kesuburan tanah yang rendah dan pemeliharaan yang kurang optimal. Karena ternyata sebagian tanah di Provinsi Jambi itu terdiri dari tanah ultisol, yang dimana tanah ultisol ini memiliki kandungan hara dan bahan organik yang rendah sehingga mempengaruhi kesuburan tanah. Dengan begitu, mereka mencoba memperbaiki tanah ultisol ini dengan melakukan pemberian bahan organik seperti larutan mikroorganisme lokal atau MOL. Nah, MOL sendiri berguna untuk kesuburan tanah, mendukung pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan ketahanan akar, serta menghasilkan zat bermanfaat seperti antibiotik dan enzim yang menekan penyakit. Nah, adapun MOL yang digunakan di Provinsi Jambi ini yaitu dari bonggol pisang dan lamtoro, yang dimana mengandung unsur hara makro dan mikro dan membantu tanaman menyerap nutrisi dengan lebih baik. Mereka mengaplikasikan MOL tersebut tidak hanya ke tanah, tetapi juga kepada daunnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualitas tomat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh berbagai macam MOL terhadap pertumbuhan tanaman tomat pada tanah ultisol. Dan yang kedua yaitu menentukan jenis MOL terbaik untuk pertumbuhan tanaman tomat. Adapun metode penelitian yang dilakukan di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo, di mana alat dan bahannya yaitu benih tomat varietas permata, tanah ultisol, pupuk kandang sapi, pupuk NPK Mutiara, Dursban 200 IC, bonggol pisang, buah pepaya, pisang, apel, sayur sawi, kangkung, kol, air kelapa, gula merah, air cucian beras, air, dan garam. Sedangkan untuk alat yang digunakan yaitu polybag ukuran 20 x 30 cm, ember, hand sprayer, gembor, botol aqua, jerigen, tali rapia, pisau, parang, saringan, talenan, plastik, naungan dari daun kelapa, koran atau kertas transparan, meteran, timbangan, selang, ajir, gelas ukur, dan alat tulis. Adapun rancangan penelitian, mereka menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap, di mana mereka menerapkan 4 perlakuan yaitu M0 tanpa pemberian MOL, M1 pemberian pupuk cair MOL dari buah-buahan, M2 pemberian pupuk cair MOL bonggol pisang, dan M3 yaitu pemberian pupuk cair MOL dari sayur-sayuran. Pelaksanaan penelitian yang pertama yaitu mereka membuat MOL-nya terlebih dahulu, karena perlu diketahui bahwa MOL tersebut perlu difermentasi selama kurang lebih 2 minggu. Dan yang kedua yaitu persiapan media tanam dan penyemaian. Ketiga, penanaman di polybag. Keempat, pelakuan. 5, pemeliharaan, dan 6, pemanenan. Nah, sekarang kita membahas hasil dan pembahasan terhadap tinggi tanaman. Ternyata setelah kita lihat, hasil tertinggi terdapat pada pelakuan M2, yaitu pemberian MOL bonggol pisang dengan rata-rata tinggi tanaman 99,97 cm.
Hal ini diduga Mall Bonggol Pisang yang diberikan dapat memberikan kontribusi hara yang lebih lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman tomat pada tanah ultisol yang miskin unsur hara. Sehingga dengan pemberian Mall Bonggol Pisang berkaitan dengan ketersediaan unsur hara mikro dan makro yang dapat merangsang pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Sesuai dengan pernyataan Rukmana pada tahun 2001, bahwa bonggol pisang mengandung banyak sekali unsur hara, diantaranya yaitu air, zat besi, kalsium, karbohidrat, kalori, protein, dan fosfor. Adapun pembahasan yang kedua yang tertera pada tabel nomor 2 terhadap diameter batang, di mana tabel 2 ini menunjukkan bahwa berbagai macam mol berpengaruh tidak nyata terhadap diameter batang tanaman tomat. Nah, hal ini juga diduga karena unsur hara yang terkandung pada berbagai macam mol yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk peningkatan diameter batang, dan diduga faktor lingkungan lebih dominan terhadap diameter batang seperti intensitas sinar matahari. Dalam hubungan antara cahaya matahari dengan tanaman, selalu terdapat keterkaitan antara sinar matahari dan proses fotosintesis. Pembahasan yang ketiga yang tertera pada tabel nomor 3 menunjukkan bahwa perlakuan berbagai macam mol berpengaruh nyata terhadap jumlah daun atau helai tanaman tomat. Perlakuan M2 berbeda nyata dengan perlakuan M1, M3, dan M0, yang dimana jumlah daun paling banyak ditemukan pada perlakuan M2, yaitu 143,37 helai, dan paling sedikit pada perlakuan M0, yaitu 59,00 helai. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan unsur hara yang mudah terserap dan segera dapat digunakan oleh tanaman, khususnya dalam hal pembentukan daun. Adapun pembahasan keempat yaitu umur berbunga. Nah, di tabel 4 ini menunjukkan bahwa berbagai macam mol berpengaruh tidak nyata terhadap umur berbunga tanaman tomat. Hal ini diduga bahwa pemberian berbagai macam mol melalui daun tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman secara optimal, terutama unsur hara P dan K, sehingga pertumbuhan generatif tanaman terhambat, sehingga perlakuan tidak menunjukkan berpengaruh nyata terhadap umur bunganya itu ya. Kelima ini dimana menunjukkan tentang umur panen pertama ya, bahwa perlakuan berbagai macam mol berpengaruh nyata terhadap umur panen pertama pada tanaman tomat, karena perlakuan M0 tidak berbeda nyata dengan perlakuan M1 dan M3, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan M2. Hal ini diduga bahwa pengaruh berbagai macam mol dapat memenuhi kebutuhan tanaman akan unsur hara N, P, dan K-nya itu sendiri, karena selain unsur hara lainnya yang terkandung dalam berbagai macam mol. Nah, sudah sampai di kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat disimpulkan yang pertama yaitu berbagai macam mol berbeda nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, umur panen pertama, serta tidak berbeda nyata terhadap diameter batang dan umur mulai berbunga. Yang kedua yaitu perlakuan M2 atau mol bonggol pisang merupakan perlakuan terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat pada tanah ultisol. Adapun saran dari saya itu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat disarankan untuk menggunakan mol bonggol pisang, dan disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada tanaman yang berbeda dengan lama fermentasi mol yang berbeda dan konsentrasi penyemprotan yang berbeda. Nah, untuk jurnal yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang efektivitas penggunaan AB mix terhadap pertumbuhan beberapa macam varietas sawi. Sawi merupakan sayuran populer yang ada di Indonesia karena permintaannya yang tinggi. Selain kaya akan nutrisi, antioksidan, dan vitamin, sawi juga bermanfaat untuk mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, serta mendukung kesehatan tulang, terutama bagi perempuan. Ketahui juga produksi sawi di Jawa Timur pada tahun 2007 bisa mencapai 42,851 ton dengan produktivitas 9,245 ton per hektarnya. Sementara di Kabupaten Jember, produktivitas sawi bisa mencapai 1,628 ton. Akan tetapi, kegiatan budidaya pertanian di Indonesia mengalami kendala dalam penyediaan lahan
degradasi lahan atau tanah yang disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebih. Tapi ada juga cara untuk mengatasi hal ini, yaitu menggunakan teknologi budidaya dengan sistem hidroponik yang memungkinkan tanaman tumbuh tanpa tanah dengan menggunakan air, nutrisi, dan oksigen. Sistem hidroponik ini menjadi solusi efisien lahan, memungkinkan pengaturan lingkungan, dan mengurangi serangan hama. Adapun tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh konsentrasi AB mix terhadap pertumbuhan sawi. Yang kedua, menentukan varietas sawi dengan pertumbuhan terbaik. Dan yang ketiga, analisis interaksi antara konsentrasi AB mix dan varietas sawi. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Dengan bahan-bahan yang digunakan yaitu benih sawi pagoda, sawi hijau, dan sawi pakcoy, nutrisi AB mix, air, rock wool. Nah, sedangkan untuk alat-alatnya itu sendiri yaitu rak atau meja, penggaris, gunting, cutter, alat-alat tulis, timbangan digital, alat ukur konsentrasi, pH meter, net pot, bak plastik, trisemy, dan styrofoam. Hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan benih sawi untuk dikecambahkan pada rock wool ukuran 3 x 3 cm yang telah dibasahi hingga rata dan ditata di atas trisemy. Yang kedua yaitu setelah bibit berumur 2 minggu dan muncul 3-4 daun yang siap untuk dipindah ke net pot dan dimasukkan pada lubang styrofoam yang berada di atas bak plastik yang berisi larutan nutrisi sesuai perlakuan. Adapun perawatan yang dilakukan yaitu pengadukan sesering mungkin dengan maksud untuk melarutkan oksigen. Untuk pemanenannya itu sendiri dilakukan pada umur 40 hari setelah tanam. Kemudian dilakukan pengamatan untuk tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, berat segar, dan berat kering. Adapun hasil pembahasan seperti yang tertera pada tabel nomor 1, yaitu pengaruh konsentrasi nutrisi AB mix menunjukkan berbeda sangat nyata terhadap tinggi tanaman saja. Sedangkan macam varietas sawi memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata pada semua parameter. Tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, berat segar, dan berat kering. Adapun interaksi perlakuan konsentrasi AB mix terhadap macam varietas sawi menunjukkan pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap semua parameter pengamatan. Untuk di tabel nomor 2, yaitu pengaruh konsentrasi AB mix terhadap tinggi tanaman K1 berbeda tidak nyata terhadap K2 dan K3. K2 ini berbeda tidak nyata dengan K3 pada umur 10, 20, 30 hari setelah tanam. Tetapi untuk K2 berbeda nyata terhadap K1 dan K3 pada umur 40 hari setelah tanam. Pada tabel 2 ini, tinggi tanaman tertinggi pada sawi yaitu 28,22 cm pada perlakuan konsentrasi larutan nutrisi K2. Nah, untuk tabel nomor 3 yaitu pengaruh varietas sawi terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman dipengaruhi oleh kandungan nitrogen dan fosfat dalam formula larutan nutrisi yang diberikan. Menurut Mandala pada tahun 2008, nitrogen bagi tanaman mempunyai peran untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun. Dalam hal ini, unsur hara makro yang terkandung dalam AB mix dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman sawi. Tabel nomor 4 menunjukkan pada 10 hari setelah tanam, V1 berbeda nyata terhadap V2 dan V3, karena V2 berbeda tidak nyata terhadap V3. Sedangkan pada 20 hari setelah tanam, V1 berbeda nyata terhadap V2, V3. V2 berbeda nyata terhadap V3. Sedangkan pada 30 hari setelah tanam, semua varietas menunjukkan berbeda tidak nyata pada jumlah daun dan pada 40 hari setelah tanam. V1 berbeda nyata terhadap V2 dan V3, karena V2 berbeda tidak nyata terhadap V3. Pengamatan pada 10, 20, 30, dan 40 hari setelah tanam menunjukkan jumlah daun semakin meningkat sebanding dengan bertambahnya umur vegetatif tanaman.
Untuk tabel nomor 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata panjang akar tertinggi dari ketiga varietas sawi adalah V2 atau sawi hijau, yaitu 21,21 cm. Kurangnya ketersediaan unsur hara dan air pada teknik hidroponik mengakibatkan pemanjangan akar yang merupakan salah satu usaha tanaman untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk di tabel nomor 6 ini, hasil dari analisis pada parameter berat basa untuk faktor tunggal macam varietas dapat diketahui bahwa nilai berat basa yang paling baik dari ketiga varietas diperoleh dari tanaman V3, yakni sebesar 54,42 gram per tanaman. Nilai berat segar pada tanaman V3 tidak berbeda nyata dengan nilai V2. Sementara nilai berat segar pada tanaman V2 berbeda nyata dengan nilai V1. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Pauli pada tahun 2009. Dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa dengan meningkatnya jumlah daun tanaman, maka akan secara otomatis meningkatkan besar segar tanaman. Untuk tabel nomor 7 yaitu unsur hara yang diperlukan tanaman untuk memicu pertumbuhan tanaman. Apabila tanaman dapat berkembang dengan baik, maka penyerapan nutrisi akan berjalan dengan lancar. Aktivitas tersebut mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta bagiannya menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan berat basa dan berat kering yang tinggi. Kesimpulan yang didapat dari Junan ini yaitu konsentrasi AB mix yang paling baik terhadap pertumbuhan sawi secara hidroponik adalah 1100 ppm dan macam varietas sawi yang menunjukkan respon pertumbuhan yang terbaik adalah sawi hijau, serta interaksi antara perlakuan konsentrasi larutan nutrisi AB mix terhadap macam varietas sawi menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata. Adapun saran yaitu sebaiknya konsentrasi larutan nutrisi AB mix 1100 ppm bisa diaplikasikan pada sawi hidroponik karena lebih hemat dari rekomendasi pasar. Nah, jadi segitu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, karena di sini juga saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.